Setelah pada video sebelumnya kami membongkar bagian depan Toyota Kijang Super tahun 88 ini, termasuk fender dan grill, kali ini kami lanjut ke tahap berikutnya. Fokus kami ada pada panel bodi kiri dan kanan mobil. Pertama, kami mulai dari sisi kiri. Panel ini sudah menempel puluhan tahun, jadi baut dan las titiknya cukup kuat. Kita lepaskan satu persatu baut pengikat sambil memeriksa apakah ada bagian yang tertutup dempul atau karat. Posisi baut pengunci ada pada 3 titik, pada bagian atas, bawah, dan belakang pintu depan. Proses ini harus hati-hati, karena jika terlalu kasar, rangka bisa penyok dan justru menambah pekerjaan perbaikan. Setelah panel kiri terlepas, langsung terlihat kondisi rangka di bagian dalam. Ada beberapa bagian yang mulai berkarat, terutama di area bawah dekat roda. Nanti bagian ini akan kita bersihkan dan tambal agar kuat kembali. Lanjut ke sisi kanan. Prosesnya hampir sama, tapi di sisi ini kondisinya sedikit lebih parah. Karatnya lebih tebal, bahkan ada beberapa bagian catnya yang sudah terkelupas. Dengan kedua panel kiri dan kanan sudah terlepas, kini kita bisa melihat keseluruhan rangka samping mobil. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa restorasi bukan hanya soal tampilan luar, tapi juga memastikan struktur mobil kembali kuat seperti aslinya. Untuk saat ini kami fokus perbaikan pada bagian depan mobil dengan pengerjaan secara bertahap. Inilah bagian bodi yang sudah dipisahkan dari rangkanya, yang kemudian akan kami cut terlebih dahulu. Semua bagian akan dipisahkan satu persatu untuk memudahkan pada tahap perbaikan dan pengecatan. Seperti inilah kondisi fender depan yang sudah lapuk. Logamnya dipenuhi bintik karat. Beberapa bagian bahkan sudah keropos dan rapuh saat disentuh. Cat lama mengelupas, meninggalkan warna kusam bercampur noda karat yang menandakan usia panjangnya di jalanan. Fender ini sudah tak lagi mampu melindungi dengan sempurna, sehingga nantinya akan kita ganti atau rekondisi agar kembali kuat seperti semula. Lampu sein yang dibuka, kami beri tanda pada kabelnya supaya pada saat pemasangan nanti tidak bingung. Maklum, kami masih dalam proses belajar, jadi setiap detail kecil harus diperhatikan. Memberi tanda pada kabel bukan hanya memudahkan saat merakit kembali, tapi juga mencegah kesalahan sambungan yang bisa berakibat lampu tidak berfungsi. Setelah kabel diberi tanda, soket dilepas perlahan, lalu lampu disimpan di tempat aman agar tidak tergores atau pecah selama proses restorasi berlangsung. Perjalanan masih panjang. Di video berikutnya kita akan membersihkan setiap inci rangka, memperbaiki yang rapuh, memberi wajah baru, dan menyiapkan mobil ini untuk kelahiran keduanya. Pastikan kamu tetap ikut, karena kisah Kijang Super ini baru saja dimulai